Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempernakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 10 ya, tentang aku memilih taat. Temanya diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 22. Nah, sebelum kita berdoa, adik-adik bawa Alkitab dulu, atau sudah adik-adik sudah memegang Alkitab masing-masing. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini, karena Tuhan sudah pimpin kami sepanjang malam tadi. Hari ini kami boleh bangun dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tolong supaya kami bisa siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong supaya kami bisa punya roh yang rela diajar Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita belajar
Kalau adik-adik buka dari Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22, kita belajar dari satu tokoh yang terkenal namanya Nuh. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak adik-adik, kalau adik-adik lihat atau adik-adik pergi ke jalan raya mengendarai motor atau mobil, pasti ada traffic light ya. Traffic light itu mengatur bagaimana lalu lintas itu menjadi tertib ya. Nah, itu kegunaan daripada traffic light. Nah, di dalam kehidupan kita juga, di sekolah, di keluarga, di gereja, atau dimanapun kita berada, ada juga aturan-aturan yang dibuat. Nah, pilihan kita adalah bagaimana kita bisa boleh memilih untuk taat dan boleh memilih untuk tidak. Di dalam pelajaran ini, kita akan belajar bagaimana orang-orang yang taat itu akan mendapat sesuatu dari ketaatannya. Ya, kita akan belajar di situ. Nah, kita dari cerita Nuh ini kita akan melihat bagaimana Nuh hidup di tengah orang-orang yang berdosa, di tengah orang-orang yang sudah tercemar sedemikian rupa. Bagaimana sikap Nuh di tengah orang-orang yang sudah berdosa dengan perilaku yang sangat memalukan. Bagaimana sikap Nuh? Lalu bagaimana sikap Nuh ketika dia mendengarkan perintah Allah? Lalu bagaimana sikap Nuh ketika dia melakukan perintah Allah itu kemudian dicemooh? Nah, kita akan melihat di sini dan tentunya Nuh di sini punya pilihan apakah dia akan taat atau tidak. Nah, adik-adik, saya percaya dari pelajaran ini nanti kita akan melihat bagaimana ketaatan itu membawa berkat. Ya, seperti nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Pastor Alex. Silakan, Pastor. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Mari kita pusatkan konsentrasi kita ke ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat ini adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Untuk merenungkan ayat ini, saya juga akan mengajak kita semua ke Alkitab versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang sama firman Tuhan adalah demikian. Inilah riwayat Nuh. Ia mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nuh tidak berbuat salah, dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup akrab dengan Allah. Dan saya juga akan mengajak kita semua untuk melihat beberapa kata kunci di ayat ini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, yang untuk mudahnya saya akan sampaikan di sini terjemahan bahasa Inggrisnya yang saya ambil dari King James Version. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Ada 2 kata dan 1 frasa yang akan kita renungkan dengan melihat bahasa Ibraninya. Yang pertama adalah just. Bahasa Ibraninya adalah sadik, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia versi terjemahan baru benar, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia versi bahasa sehari-hari tidak berbuat salah. Kata kedua adalah perfect, yang dalam bahasa Ibraninya taumim, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia versi terjemahan baru tidak bercela, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia versi bahasa Indonesia sehari-hari baik. Dan 1 frasa yang saya maksud adalah walk with God, yang di dalam bahasa Ibraninya halak Elohim. Versi terjemahan baru adalah bergaul dengan Allah. Versi bahasa Indonesia sehari-hari adalah akrab dengan Allah. Melihat struktur dari ayat ke-9 ini, kita mengetahui bahwa kata just, kata perfect, dan frasa walk with God
adalah paralel yang untuk mudahnya kita dapat mengerti kata-kata dan frasa yang paralel ini sebagai berikut. Seseorang yang just adalah seseorang yang perfect, adalah seseorang yang walk with God. Atau dalam versi terjemahan baru, seseorang yang benar adalah seseorang yang tidak bercela, adalah seseorang yang bergaul dengan Allah. Atau di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, seseorang yang tidak berbuat salah adalah seseorang yang baik, adalah seseorang yang akrab dengan Allah. Selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk berkonsentrasi pada frasa walk with God, yang dalam bahasa Ibraninya halak Elohim. Mempelajari kitab Perjanjian Lama, kita mengetahui salah satu ayat yang dapat menerangkan halak Elohim ini ada di Mazmur 128 ayat 1. Saya akan bacakan versi King James-nya. Blessed is everyone that fears the Lord, that walks in his ways. Yang dalam versi terjemahan baru, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, berbahagialah orang yang takwa dan hidup menurut perintah Allah. Frasa walk in his ways yang di dalam bahasa Yunaninya mengandung kata halak sebagaimana walk with God dapat dipergunakan untuk menafsirkan walk with God yang ada di Kejadian 6 ayat 9 tadi. Dengan memperhatikan kedua ayat tadi, yaitu Kejadian 6 ayat 9 dan Mazmur 128 ayat 1, kita dapat menafsirkan bahwa orang-orang yang walk with God adalah orang-orang yang fear the Lord dan walk in his ways, yaitu yang di dalam bahasa Indonesia versi terjemahan baru, orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yang di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yaitu orang-orang yang takwa dan orang-orang yang hidup menurut perintah Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan atas orang-orangnya, dan itulah Nabi Nuh. Dan dari konteks seluruh Alkitab, kita mengetahui dengan pasti dan jelas, itulah yang dikehendaki Tuhan kita atas kita semua, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus Kristus. Lalu seperti apakah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah? Sikap mereka seperti apa? Perilaku mereka seperti apa? Mari kita renungkan lebih lanjut dari nas kita ini. Dari Kejadian 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, kita mengetahui bahwa orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah tidak melakukan perilaku seksual ataupun perilaku pernikahan yang tidak sesuai dengan jalan atau perintah Tuhan. Di ayat 2 ini secara tersurat dan tersirat kita melihat Tuhan tidak menghendaki anak-anak Allah menikahi anak-anak perempuan manusia. Kita juga melihat bahwa Tuhan tidak menghendaki perilaku seksual maupun perilaku perkawinan yang atas dasar siapa saja yang disukai mereka. Dengan kata lain, dengan cara semaunya saja, seenaknya saja. Dari ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, kita mengetahui bahwa orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah tidak bersikap dan berperilaku jahat, tidak memiliki hati yang cenderung membuahkan kejahatan. Dari konteks Alkitab sehubungan dengan ayat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan tidak menghendaki
orang-orangnya bersikap dan berperilaku dan memiliki hati yang jahat. Sikap, perilaku, dan hati yang jahat adalah sikap, perilaku, dan hati yang tidak sesuai dengan perintah atau jalan Tuhan. Dari ayat 11 dan 12, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kita mengetahui bahwa orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah tidak bersikap dan berperilaku rusak di hadapan Tuhan, yaitu tidak melakukan segala macam penyimpangan dari jalan dan perintah Tuhan, sebagaimana sikap dan perilaku dunia ini. Orang-orang ini tidak melakukan perilaku yang penuh dengan kekerasan, sebagaimana perilaku dunia ini. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa orang-orang ini tidak ikut-ikutan dengan sikap dan perilaku dunia. Mereka hanya taat dan patuh pada jalan dan perintah yang datangnya dari Tuhan. Dari ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita mengetahui bahwa orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah melakukan jalan, melakukan perintah Tuhan. Orang-orang ini tidak menyimpang dari jalan, tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa orang-orang ini tidak menyimpang dari firman Tuhan. Orang-orang ini melakukan firman Tuhan. Bagian terakhir dari renungan kita kali ini adalah merenungkan ganjaran Tuhan terhadap orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah, dan ganjaran Tuhan terhadap orang-orang yang hidupnya tidak bergaul dengan Allah. Dari ayat 18 sampai 20, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, supaya terpelihara hidupnya. Kita mengetahui bahwa ganjaran Tuhan bagi orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah mendapatkan perjanjian Tuhan, yaitu orang-orang ini menghidupi janji-janji Tuhan. Yang pada hari ini kita mengetahui bahwa janji-janji Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan, sesuai dengan janji-janji Tuhan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwa orang-orang ini masuk ke dalam bahtera, artinya memperoleh keselamatan yang dari konteks Alkitab hari ini kita mengetahui bahwa keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan orang-orang ini juga memperoleh pemeliharaan dari Tuhan, yaitu memperoleh berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Sedangkan bagi orang-orang yang hidup tidak bergaul dengan Allah, dari ayat 13 dan 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kita mengetahui dengan jelas bahwa ganjaran Tuhan bagi orang-orang yang hidup tidak bergaul dengan Tuhan adalah dimusnahkan oleh Tuhan, dimati binasakan oleh Tuhan. Beberapa penafsiran dari ayat-ayat ini adalah orang-orang ini tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal, tidak akan masuk surga, mereka akan masuk ke dalam neraka.
dari penafsiran ini secara tersirat adalah orang-orang ini tidak akan memperoleh berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan selama mereka hidup di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Untuk penerapan ini, mari kita perhatikan Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ayat-ayat ini adalah firman Tuhan yang disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Melalui ayat-ayat ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada umat manusia, kepada kita semua, akan apa yang terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti. Frasa kedatangan Anak Manusia di ayat-ayat ini adalah frasa air bah itu datang, yaitu air bah yang datang di zaman Nabi Nuh. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sedang membicarakan kematian dan kebinasaan bagi mereka-mereka yang tidak hidup bergaul dengan Allah. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa kebinasaan yang kita renungkan ini terjadi pada tingkat jasmani dan pada tingkat rohani. Yaitu pada tingkat jasmani, seseorang yang tidak bergaul dengan Tuhan mengalami kematian fisik. Banyak penafsiran dan perdebatan mengenai kematian fisik bagi mereka yang tidak bergaul dengan Tuhan ini. Tapi yang saya ingin kita fokuskan adalah kematian di tingkat rohani. Mereka yang tidak bergaul dengan Tuhan, mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus akan mengalami kematian di tingkat rohani, yaitu tidak memperoleh kehidupan yang kekal, akan terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya, akan masuk ke dalam neraka. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sedang membicarakan juga keselamatan bagi mereka yang hidup bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, mereka yang hidup bergaul dengan Allah akan diselamatkan oleh Tuhan. Mereka yang hidup tidak bergaul dengan Allah akan dimati binasakan oleh Tuhan. Sebagaimana renungan kita, dinas kita kali ini. Di mana secara tersirat kita mendapatkan hanya mereka yang masuk ke dalam bahtera yang diselamatkan. Pada saat air bah itu datang, demikianlah yang terjadi pada kedatangan Anak Manusia, pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hanya mereka yang masuk ke dalam Yesus, artinya hanya mereka yang berada di dalam Yesus yang akan diselamatkan. Mengetahui bahwa keselamatan hanya dapat diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang hidup bergaul dengan Tuhan. Maka penerapan pertama adalah berdoalah meminta Roh Kudus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda sekiranya Anda belum mengenal Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita kembali merenungkan nas kita tadi, khususnya ayat 13-21 dan ayat 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, ini adalah firman Allah kepada Nuh, sampai kemudian di ayat 21, menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kemudian di ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dari konteks nas yang kita renungkan ini dan konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa hidup bergaul dengan Allah hanya dapat terjadi dengan seseorang taat melakukan semua jalan, semua perintah, semua firman Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh di ayat 13 sampai 22 ini. Hidup bergaul dengan Allah hanya dapat terjadi dengan seseorang takut pada Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan seperti yang diperintahkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh. Penerapan berikutnya yang adalah penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini, mengetahui bahwa untuk hidup bergaul dengan Tuhan, seseorang harus takut akan Tuhan. Seseorang harus hidup menurut jalan Tuhan, yaitu menurut firman Tuhan. Maka berdoalah selalu, meminta Roh Kudus untuk membuat Anda, membuat kita membaca dan mengerti firman Tuhan setiap hari secara konsisten, dan berdoalah meminta Roh Kudus untuk memampukan Anda, memampukan kita melakukan firman Tuhan yang kita baca, yang kita mengerti dengan konsisten setiap hari itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Yesus, anak-anak Tuhan, menghidupi dan melakukan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan kepada kita semua secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Hidup itu adalah pilihan kita sebagai murid Kristus, memilih untuk hidup taat kepada Allah. Seperti Nuh memilih hidup taat pada Allah. Kita akan membaca ayat hafalan kita. Ada tertulis kata kita, adik-adik mengganti dengan saya. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada seperti kita berjanji kepada Tuhan untuk kita dapat taat kepada Tuhan. Ayat hafalannya kali ini adalah, saya harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Adik-adik, sekarang adik-adik bisa mengumpulkan persembahan, mentransfer ke rekening yayasan seperti yang ada di sini, atau adik-adik mengumpulkan sendiri untuk nanti dibawa ke sekolah minggu. Kali ini pelajaran ke-10, aku memilih taat, dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 sudah selesai. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ke-10 ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memilih hidup taat dan hidup benar di hadapan-Mu. Biarlah kami juga boleh menjadi saksi Kristus bagi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, terus bimbing kami untuk hidup taat dan benar. Terima kasih ya Bapa. Kami juga teringat akan teman-teman kami yang di luar sana yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah mereka juga boleh melihat hidup kami yang taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah menjadi kesaksian buat mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa, pakai hidup kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berterima kasih. Amin.